Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyyis salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju li wa lakumun najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi tauhid rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat subuh muslimin dan muslimat yang kami muliakan dan kami hormati, akramaniyallahu wa iyyakum. Pagi hari ini Ahad 15 Sya'ban 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2024 Masehi. Melanjutkan kembali rangkaian dari pelajaran rutin bersambung kita, membaca dan mengkaji riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam pembahasan terakhir dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Pada pertemuan di bulan sebelumnya kita sudah menghatamkan bab yang keempat, bab seputar at-tarhib min masawi'il akhlak, peringatan dari berbagai akhlak yang buruk. Maka kita akan masuk bab yang baru, bab yang berikutnya, yaitu bab yang kelima dari 6 bab yang ada dalam pembahasan Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menamai bab yang kelima ini dengan judul Babut Targhibi fi Makarimil Akhlaq. Bab seputar anjuran untuk berakhlak yang mulia. Bab seputar anjuran untuk berakhlak yang mulia. Akan dibawakan untuk kita semua sejumlah hadis. Bila kita data, akan ada 18 hadis yang membersamai kita semua untuk bab ini. Ini lebih sedikit daripada bab yang sebelumnya. Bab yang keempat kita cukup lama karena di sana ada 37 hadis. Ada pesan yang tersirat dalam penyusunan ini hadirin. Tetapi sebelum kami masuk ke situ, kami perlu sampaikan terlebih dahulu
penjelasan dari para ulama tentang kejeniusan, kecerdasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam menyusun Kitabul Jami ini. Itu terlihat dalam penyusunan bab yang keempat, lalu diikuti dengan bab yang kelima. Sebagaimana kita telah sampaikan di bab yang sebelumnya, bab yang keempat, dalam 37 hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ingin membersihkan kita semua yang membaca hadis-hadis yang beliau kumpulkan dari berbagai akhlak yang tercela dalam agama. Setelah itu bersih, kemudian beliau ingin didik kita dengan perhiasan akhlak yang mulia. Merujuk kepada konsep yang dijelaskan oleh para ulama, metode yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini itu dikenal dengan metode at-takhalli wat-tahalli. At-takhalli wat-tahalli. At-takhalli artinya mengosongkan dari berbagai akhlak yang tercela, sedangkan at-tahalli menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia. Dan ini para ulama menjadikannya sebagai salah satu dari kaidah, bagian dari prinsip dakwah garis lurus ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Bila kita merujuk kepada sebuah konsep pembaharuan umat dalam arti restorasi kondisi umat agar kembali jaya seperti dulu kala di era 3 generasi keemasan Islam, ya, dikenal dengan konsep atau metodologi at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. Di antara pesohor dari ulama kaum muslimin yang menyuarakan tentang metodologi ini adalah salah seorang ahli hadis, pelopor sunnah abad ini hadirin, yang wafat di tahun 1420 Hijriah atau sekitar tahun 1999 yang lalu, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang kita lebih kenal dengan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya sebuah buku yang sangat besar manfaatnya dan patut untuk dikaji oleh kaum muslimin, yang berjudul At-Tasfiyah wa Tarbiyah wa Hajatul Muslimina Ilaihima. Konsep tentang tasfiyah dan tarbiyah serta kebutuhan umat Islam terhadap dua konsep tersebut. At-tasfiyah dan tarbiyah sama dengan konsep tadi hadirin. Seseorang itu membersihkan dirinya terlebih dahulu dari berbagai perilaku yang tercela, kemudian nanti menghiasinya dengan berbagai akhlak yang mulia. Ini poin pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan pengantar atau bagian pendahuluan untuk pembahasan bab yang kelima ini. Jikalau kita cermati dari jumlah hadis yang kami sampaikan kepada jamaah tadi, perbandingannya antara bab yang sebelumnya, yaitu hadis-hadis yang berisikan tentang peringatan dari berbagai akhlak yang buruk, sejumlah 37 hadis, dengan bab yang akan kita baca ini, bab at-targhib fi makarimil akhlak, anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, 18 hadis. Berarti perbandingannya banyak mana, Pak? Banyak yang sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya upaya untuk membersihkan diri kita masing-masing itu lebih berat daripada menghiasinya. Tugas kita untuk mentasfiyah, memurnikan diri kita dari segala bentuk noda dan kotoran, baik itu syahwat maupun syubhat, itu lebih berat daripada kita menghiasinya dengan berbagai akhlak yang mulia.
Itulah yang nampak dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama 23 tahun beliau berjihad mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada manusia. 13 tahun beliau habiskan untuk tasfiyah, memurnikan akidah umat, menyuarakan dan mendakwahkan secara lantang tauhid, agar manusia itu terbebas dari jeratan perbudakan kepada sesama budak, sehingga kemudian memperbudakkan diri kepada Rabbul Ibad, Rabbnya para budak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu selesai, baru di fase Madinah 13 tahun berlalu, 10 tahunnya digunakan oleh Nabi untuk mentarbiyah, mendidik para sahabatnya dengan berbagai syariat Islam. Ya, dimulai dari syariat berupa kewajiban sholat 5 waktu, kemudian di tahun pertama dari hijrahnya Nabi disyariatkan azan di sana. Lalu ada syariat jihad dan seterusnya. Setelah sebelumnya dulu belum ada. Ini bisa kita adopsi bersama hadirin untuk mendidik diri kita dan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita mentarbiyah istri dan anak-anak kita, tasfiyah dulu mereka dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Termasuk anak-anak kita, jikalau kita ingin didik untuk menjadi anak yang memiliki perilaku yang baik, bersihkanlah dulu anak-anak kita itu dari hal-hal yang akan menjadikan mereka terpapar dengan noda dan kotoran baik syahwat maupun syubhat. Setelah itu baru kita tarbiyah. Baik, ini bagian pendahuluan hadirin, salah satu dari kedetailan ilmu Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam menyusun kitabnya ini. Hadis yang pertama yang dibawakan hadirin, beliau awali dengan hadis yang mengajak kita semua untuk bersikap jujur. Salah satu dari akhlak yang terbaik, akhlak yang teristimewa, tetapi tidak setiap orang itu memilikinya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, menuturkan qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib, jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta,
hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam hadis ini, hadirin sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin memotivasi kita semua untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, yaitu selalu menjadi pengusung kejujuran, as-sidq. Ini bagian dari akhlak yang sangat melekat dengan Islam. Dalam berbagai tempat dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk senantiasa menjadi bagian dari ahlus sidq, orang-orang yang bersikap jujur. Akan datang nanti hadirin nukilan dari penjelasan para ulama, jujur itu dalam hal apa saja. Di antara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk menjadi bagian dari mereka ini, ahlus sidqi, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah At-Taubah di ayat yang ke-119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Perintah dari Allah untuk kita semua orang-orang yang beriman agar memiliki ma'iyah, kebersamaan dengan mereka, orang-orang as-shadiqin. Para ulama tafsir menyebutkan as-shadiqin yang Allah sebutkan dalam ayat 119 At-Taubah tadi, itu adalah para sahabat. Sehingga jikalau kita ingin menjadi orang yang dikatakan sebagai ahlu sidqi, maka ikutilah jejak para sahabat Nabi. Dan ayat ini yang digunakan oleh para ulama tentang kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk memahami agama ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat, atau yang lebih kita akrab dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan pemahaman kiai guru kita masing-masing, tetapi dengan pemahamannya para salaf as-saleh, yaitu orang-orang shadiqin tadi. Kemudian ayat yang lain yang sering kita dengar tiap Jumat, hadirin, ayat ke-70 dari surah Al-Ahzab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah menggunakan ungkapan qawlan sadidan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna as-sadid adalah as-sidq. Makna ucapan sadid, ucapan yang lurus itu adalah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Ulama juga menyimpulkan berkaitan dengan ayat tadi, salah satu dari bukti ketakwaan seorang hamba, yang itu berangkat dari hatinya, bisa terlihat dari tutur katanya yang mutabaqatun lil waqi', selaras dengan kenyataan, yaitu jujur tadi. Orang yang punya nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlihat dari tutur katanya. Omongan ini ku boten bulet, Pak. Nggih, tidak selintutan atau orang Jawa. Apa adanya, berbicara sesuai dengan realita. Maka semakin lemah ketakwaan seorang hamba, ampun heran kalau kemudian ucapannya niku tidak bisa dipegang, Pak. Orang yang omongannya tidak bisa dipegang itu menunjukkan lemahnya nilai takwa pada dirinya. Dan dalam kelanjutan ayat tadi Allah menjelaskan di antara khasiat atau manfaat kita senantiasa berucap dengan ucapan yang jujur. Allah katakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita.
Berharap agar amal perbuatan kita itu diterima di sisi Allah dan dosa diampuni olehnya, maka salah satu caranya adalah senantiasa qulu qaulan sadida. Berucaplah dengan ucapan yang berlandaskan kejujuran. Itu beberapa ayat, hadirin, masih banyak ayat yang lain. Kita kembali kepada pembahasan inti. Rasul memerintahkan kita semua, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Nabi SAW memerintahkan kita semua dengan anjuran untuk berusaha jujur dalam segala hal. Para ulama menyebutkan, hadirin, jujur itu pada 3 hal. Ini perlu kita pahami bersama, kemudian nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, hadirin sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, as-sidqu yakunu fil aqwali wal a'mali wal ahwali. Kejujuran itu pada 3 hal. Yang pertama ucapan, yang kedua amal perbuatan, dan yang ketiga dalam situasi ataupun kondisi apapun. Hal yang pertama yang beliau sebutkan yaitu jujur dalam ucapan, dan ini merupakan perintah dari Nabi. Hendaknya kita menjaga ucapan kita untuk selalu jujur, lurus sesuai dengan kebenaran, selaras dengan realita, seperti lurusnya sebuah sumbulah, hadirin sekalian, sebuah batang pohon yang selaras dengan akar yang menancap. Ini jujur dalam ucapan. Kemudian yang kedua, as-sidqu fil a'mal, jujur dalam amal perbuatan. Kita melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Imam Ibnul Qayyim, seperti selarasnya kepala dengan tubuh. Dalam kondisi tegap, kepala kita posisinya bagaimana, Pak? Lurus. Kecuali kalau kita goyang-goyangkan atau kita condongkan ke kanan atau ke kiri, akan condong dia. Tetapi pada mulanya kepala itu lurus. Orang yang dikatakan jujur dalam perbuatannya bagaikan kepala untuk tubuh. Kemudian yang ketiga, as-sidqu fil ahwal, jujur dalam berbagai keadaan. Ini terlihat dari hati dan amal perbuatannya. Dari hati yang baik akan mendorong seseorang untuk berlaku baik. 3 ini bisa terkumpul apabila terkumpul pada diri kita. Rasul menjanjikan yahdi ilal bir, itu akan menggiring seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan. Secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang tersebut berada di atas berbagai kebaikan. Sehingga ini satu dari sekian banyak buah kejujuran. Kemujuran yang didapatkan di balik kejujuran yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, itu akan membantu kita untuk mudah melakukan berbagai kebaikan. Entengan, Pak, kalau diajak untuk kebaikan itu. Mboten angelan. Buah yang kedua, Rasul mengatakan wa innal birra yahdi ilal jannati. Kebaikan itu akan menggiring seseorang untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang kedua dari kejujuran. Seseorang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap jujur yang dia pegang erat-erat.
Ini tidak mudah hadirin. Ya, sehingga Rasul kemudian menjelaskan kepada kita semua, salah satu dari karakter jujur yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita adalah bagaimana kita itu membiasakan diri untuk berlaku jujur. Rasul mengatakan seseorang senantiasa berupaya untuk jujur, sampai kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang siddiq, sosok yang jujur. Tidak mudah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam di dalam Al-Qur'an berdoa hadirin, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kejujuran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di surah Al-Isra ayat yang ke-80. Wa qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wahai Muhammad, katakanlah oleh engkau, wahai Rabbu Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah aku ke dalam ruangan sidqin, ruangan yang benar, ruangan kejujuran. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku pula mukhraja sidqin, tempat keluar yang penuh dengan sidqin, kejujuran, kebenaran. Doa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta agar beliau selalu masuk di tempat yang benar dan keluar pun keluar di tempat yang benar. Mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin. Artinya apa hadirin? Nabi saja berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahi sifat jujur. Kita pun sebagai umat beliau, manusia yang dhaif, manusia yang lemah, yang seringkali kalah dengan hawa nafsu dan setan yang ada pada diri kita, hendaknya kita berupaya secara serius, termasuk berdoa meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita bagian dari as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Apalagi di zaman sekarang ini hadirin sekalian, seperti yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, zaman penuh keabu-abuan, Pak. Zaman penuh kesamaran. Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. Rasul mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun. Kami ulangi, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang masa-masa, tahun-tahun yang penuh dengan tipu-tipu. Tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Kondisinya kata Nabi, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Amanah diberikan kepada pengkhianat dan orang yang jujur dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan di masa yang penuh dengan tipu-tipu tadi, para ruwaybidah itu bermunculan dan mereka mulai speak up, berbicara. Ya, Nabi kemudian ditanya, siapa mereka ini Rasul yang speak up dari kalangan ruwaybidah ini? Nabi mengatakan, rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Apa yang dikatakan Nabi terjadi hadirin. Di zaman sekarang ini kita akan sulit menemukan, Pak, orang yang bisa dipercaya, orang yang benar-benar apa adanya. Karena semakin berat tentunya semakin besar pula pahalanya, Pak, bila kita dan keluarga kita itu bisa menjaga nilai-nilai kejujuran. Seringkali orang itu kemudian kandas dan berguguran di jalan perjuangan untuk selalu jujur, Pak, karena godaan dunia. Termasuk kami berbicara dalam dunia pendidikan hadirin. Kita tidak tahu, ternyata orang yang kita lihat dengan prestasi yang menereng, dengan prestasi yang mentereng, gelar akademik yang berderet hadirin, ternyata itu didapatkan dengan bukan hasil jujur, Pak. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karya seseorang, pekerjaan seseorang yang didapatkan dari ijazah yang seperti itu
akademik yang didapatkan dengan cara ketidakjujuran, kedustaan, kebohongan dan kecurangan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengutip hadis Rasul yang berbunyi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang di antara kami, dia bukan bagian dari umat Nabi, kata Nabi. Di dunia pendidikan, hadirin, kita lihat anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah, Pak. Mereka diuji ya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kejujuran. Selalu dihasung, hadirin sekalian, ketika mengerjakan ujian sekolah untuk selalu mengedepankan kejujuran. Anak kita sudah berusaha, tapi ternyata yang merusaknya siapa, Pak? Gurunya sendiri. Untuk apa? Menjaga reputasi dan nama baik. Gurunya malu kalau seandainya anaknya itu, anak didiknya tidak naik kelas. Gurunya akan malu ketika anak didiknya nilainya tidak sesuai dengan harapan, sehingga akan merusak reputasi guru tersebut. Akhirnya cara kotor yang digunakan, hadirin, salah seorang murid diberikan contekan untuk berbagi teman-teman yang lainnya agar satu angkatan semuanya lulus. Ini berbicara era dulu, Pak, ya. Kalau era sekarang sudah tidak ada, ya, tidak lulus, semuanya dianggap lulus dan diluluskan. Kalau dulu masih ada pola seperti itu. Dan yang mirisnya, hadirin, ini terjadi di dunia pesantren, Pak. Yang membuat kita menyerutkan dahi dan kita geleng-geleng kepala, ini terjadi di dunia pesantren. Di mana pesantren itu adalah motor mesin penggerak majunya umat. Kalau mesin motor penggerak majunya umat saja seperti ini, penuh dengan kedustaan dan kebohongan, nah, bagaimana dengan yang dibawanya, hadirin sekalian? Akan semakin rusak. Maka kami tertarik dengan sebuah flyer, ya, dengan sebuah pamflet yang di situ tertulis, ya, atas nama sebuah lembaga pendidikan, ya, di Solo Raya sini, ya, mengusung konsep kejujuran, nilainya jujur, gurunya jujur, dan seterusnya. Itu bagus, Pak, karena ternyata ketidakjujuran itu mahal harganya, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan pesantren pendidikan Islam. Tentu ini menjadi aib. Ini menjadi sebuah ujian bagi kita semua untuk menjaga kejujuran. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak, lebih baik nilaimu itu pas-pasan daripada nilaimu mewah tapi engkau hasil dari engkau berbuat curang. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu tidak menghalalkan segala cara. Kalau dari bangku sekolah kita didik untuk menghalalkan segala cara, jangan heran, Pak, nanti ketika mereka menjadi pejabat, isinya korupsi, maling duit negara. Karena sejak di bangku sekolah mereka sudah dibiasakan dengan hal-hal yang seperti itu. Terus kalau begitu mau menyalahkan siapa, Pak? Sudah terjadi. Maka Nabi SAW di samping memerintahkan kita untuk berlaku jujur, beliau memberikan peringatan, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian perilaku dusta. Karena dusta, kerugiannya, kata Nabi, ada dua. Minimalnya satu, itu akan menggiring kepada berbagai bentuk kefajiran, berbagai bentuk kejahatan, berawal dari ketidakjujuran. Lalu yang kedua, Rasul mengatakan ketidakfajiran, ketidakjujuran tadi, kedustaan yang menggiring kepada kefajiran ataupun kejahatan, akan menggiring seseorang untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dapat kita simpulkan, hadirin, salah satu dari golongan yang mengisi slot di neraka, hadirin, adalah sinar, Pak, para pendusta, para pembohong. Meskipun kita bisa dibohongi, kita bisa diperdaya olehnya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Allah Maha tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Dan yang namanya kedustaan ini, hadirin, Rasul mengatakan itu bagaikan candu, Pak. Seseorang itu senantiasa jujur, senantiasa bohong, sekali bohong, nanti bohong kembali, bohong kembali, bohong kembali, bohong kembali, sampai kemudian dicap di sisi Allah sebagai apa, Pak? Kadzdzab, dajjal, hadirin, tukang dusta, pembohong.
Ini bahayanya. Ya, kedustaan ketika dibiarkan itu ada pada diri kita, itu akan menjadi candu, awet, Pak. Ya, sehingga ya Rasul di balik hadis yang beliau sampaikan ini ingin memahamkan kepada kita semua, kita hendaknya berjuang sungguh-sungguh untuk berucap berlaku jujur dan bersungguh-sungguh pula menghindari segala bentuk kebohongan dan kedustaan. Tidak usah kemudian kita mengarahkan pandangan kita ke orang lain, Pak, ke diri kita masing-masing saja. Mari kita budayakan ya perilaku Islam untuk selalu mengusung kejujuran dan membuang jauh-jauh kedustaan. Baik, pelajaran hadirin dan kesimpulan dari hadis Ibnu Mas'ud ini yang pertama, kita belajar tentang fadilatus sidqi wa annahu yahdi ilal birri, keutamaan berlaku jujur. Karena jujur ini adalah pembuka segala pintu kebaikan dan kebajikan. Salah satu dari keuntungan yang lain, citra kita akan baik, Pak. Ngomong kayak omongannya insya Allah bisa dicekel. Orang akan menghargai kita semua hadirin. Sehingga tanpa pencitraan pun, asal kita secara natural bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk qulu qaulan sadida, dengan sendirinya Allah akan menggerakkan hati manusia untuk mencintai kita. Tetapi kalau kita berbohong, jangan heran manusia itu menjauhi kita semua hadirin. Karena mereka tidak nyaman dengan keberadaan kita. Itu sudah natural, Pak, alami, sunnatullah seperti itu. Ya. Jadi salah satu dari manfaat kejujuran ya, akan mengiring kita kepada berbagai kebajikan dan orang akan menilai kita ini adalah orang yang baik. Yang kedua, kita belajar bersama hadirin sekalian, berbagai amal yang soleh yaqudu ba'duha ila ba'din, sebagiannya itu akan menjadi jembatan untuk amal kebaikan yang lain. Termasuk yang kami sebutkan tadi berkaitan dengan keterkaitan antara takwa dengan kejujuran. Takwa yang ada pada hati seseorang itu akan membantu orang tersebut untuk terjaga lisannya dari kebohongan. Ketika pintu kebohongan sudah terbuka, akan menggiring juga kepada berbagai amal keburukan yang lain. Sama seperti kejujuran, ketika itu terbuka akan menggiring seseorang untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Yang ketiga, kita belajar bersama tentang isbatu al-jannati wan nar, tentang keyakinan seorang muslim terhadap keberadaan surga dan neraka. Jadi salah satu dari akidah ahli sunnah wal jamaah hadirin yang harus kita yakini bersama, surga dan neraka sudah ada, Pak. Ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah makhlukatan baqiyatan, dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Ya, kita tidak boleh meyakini dengan keyakinan yang lain. Karena memang dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan surga itu adalah motivasi kita dalam beramal dan neraka itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat dosa. Kemudian yang keempat hadirin, kita belajar bersama bagaimana meraih surga dan terhindar dari neraka. Itu ada amal-amal yang menyebabkan kita masuk surga, dan ada amal-amal yang kita kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Berarti untuk menjadi penghuni surga kita harus berusaha untuk beramal dengan amalan sinten, Pak? Penghuni surga. Jikalau kita ingin terhindar dari neraka, hendaknya kita menjauhi amal perbuatan orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, kita belajar bersama bagaimana kejujuran dan kedustaan itu adalah menjadi sebuah kebiasaan yang menggiring seseorang entah untuk menjadi siddiq, entah menjadi kadzab. Kebiasaan yang mengiring seseorang untuk menjadi sosok yang jujur, ataukah sebaliknya menggiring seseorang untuk menjadi sosok pendusta. Belajarlah kita semua hadirin dari sosok sahabat Abu Bakar, satu-satunya sahabat lagi yang bergelar nama As-Siddiq. Dan kata para ulama, orang-orang yang jujur, level mereka itu, Pak,
lebih utama daripada syuhada dan sholihin. Mereka adalah orang-orang yang bersanding dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya hadirin yang digunakan oleh para ulama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nisa ayat 69. Allah menyebutkan di sana, wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? 4 golongan. Dan ini leveling Pak ya, leveling yang paling tinggi minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ya, dari Nabi Adam hingga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di level yang kedua Allah menyebutkan wasiddiqin, para siddiqin hadirin. Dan imam para siddiqin, tokoh pemukanya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian yang ketiga syuhada, dan yang keempat sholihin. Nah, kita kalau bisa menjadi pembela kejujuran dan pengusung kejujuran hadirin, kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada para syuhada dan para sholihin. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua, keluarga kita dan anak keturunan kita untuk menjadi ahlu sidqin, orang-orang yang senantiasa jujur. Amin ya rabbal alamin. Sekali hadirin sekalian, demikian untuk rangkaian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.